Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah agama Kristen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 1917402091, Prodi 5 PAIF. Saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Kristen di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah agama Kristen di dunia. Agama Kristen bermula dari pengajaran Yesus Kristus sebagai tokoh utama agama ini. Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4-8 sebelum Masehi. Pada masa kekuasaan Raja Herodes, Yesus lahir dari rahim seorang wanita perawan yang bernama Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Penyebar utama agama Kristen pada masa itu adalah Rasul Paulus yang paling gencar menyebarkan agama Kristen atau ajaran Kristen ke berbagai pelosok dunia. Pada tahun 313, Kaisar Konstantinus melegalkan agama Kristen dan bahkan meminta untuk dipermandikan. Dan 80 tahun setelahnya, Kaisar Theodosius melarang segala bentuk paganisme dan menetapkan agama Kristen sebagai agama negara. Yang kedua yaitu sejarah agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi melalui Gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Gereja yang pertama di Indonesia adalah Gereja Ortodoks. Hal ini ditandai dengan corak gereja Nestorian di daerah Barus, Mandailing, Sumatera Utara. Meskipun merupakan agama yang minoritas di Indonesia, namun agama Kristen tetap diterima baik oleh bangsa Indonesia dan bahkan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Pemeluk agama Kristen di Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama yang lain, sehingga tidak ada perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Persebaran agama Kristen di Indonesia bisa dibilang banyak, mendominasi beberapa provinsi, terutama Provinsi Sumatera, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan provinsi di wilayah utara Indonesia seperti Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi. Sampai saat ini agama Kristen di Indonesia masih menjadi agama dengan pemeluk terbanyak nomor 2 setelah agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Populasi dan potret pemeluk agama Kristen. Kehidupan religi agama merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk jati diri si pemeluknya. Masyarakat di wilayah Banyumas secara mayoritas memeluk agama Islam dan selebihnya agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Hal ini bisa dilihat dari sarana peribadatan yang ada. Keyakinan dasar agama Kristen. Seperti agama manapun, Kristen memiliki banyak kepercayaan yang telah diturunkan selama berabad-abad dan tetap sama hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa kepercayaan yang paling khas dari agama Kristen. Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada Yesus Kristus, yang ketiga ada baptisan air, dan yang keempat ada Tritunggal. Selanjutnya, saya Lutfi Latifatul Hasanah, NIM 1917402090. Saya akan menjelaskan tentang simbol agama Kristen. Agama Kristen telah menggunakan banyak logo, tanda, dan pengenal sebagai pembeda untuk menggambarkan peristiwa dan tokoh tertentu yang sangat penting. Berikut beberapa simbol yang ada pada agama Kristen. Yang pertama yaitu salib. Salib adalah simbol agama Kristen yang paling dikenal dan terkenal. Tanpa diragukan lagi, salib sudah banyak dikenal oleh masyarakat.
Kemudian yang kedua ada ikan Kristen. Simbol ikan Kristen juga dikenal sebagai ikan Yesus atau Ichthys. Ikan Kristen adalah simbol rahasia kuno agama Kristen. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kitab suci. Mirip dengan agama lain, agama Kristen juga memiliki kitab suci yang mereka banggakan. Antara lain yang pertama ada Alkitab. Kitab suci dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab mencakup berbagai topik seperti penciptaan dunia, dosa pertama, cara Allah berurusan dengan Israel, nubuat tentang kedatangan Mesias, dan ajaran indah Yesus lainnya. Kemudian yang kedua ada Kitab Mormon. Sebuah teks sakral dari gerakan orang-orang suci zaman akhir. Kitab Mormon secara unik digunakan oleh orang-orang Mormon dan berisi tulisan para nabi kuno yang hidup di benua Amerika dari tahun 2200 sebelum Masehi sampai 421 Masehi. Kitab Mormon terbitan pertama muncul pada tahun 1830 dari pengalaman Joseph Smith. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu tokoh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa publik figur yang telah meninggalkan pengaruh baik dan buruk bagi dunia Kristen. Yang pertama yaitu Paus, dikenal sebagai Paus tertinggi. Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik sedunia. Paus saat ini adalah Francis dari Argentina yang terpilih pada tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu Martin Luther, dikenal sebagai seorang pembaharu gereja Katolik Roma yang menurutnya telah rusak. Dia adalah tokoh penting dari reformasi Protestan. Baik, di sini saya akan menerangkan tempat ibadah. Tempat ibadah bagi umat Kristen. Berikut ini adalah tempat ibadah Kristen yang paling umum. Yang pertama yaitu Basilika. Umat Katolik Roma bertemu di ruang yang dikenal sebagai Basilika. Yang kedua yaitu gereja. Gereja adalah ruang ibadah bersama bagi orang-orang Kristen, Ortodok, Katolik, dan Protestan. Adalah gereja. Balai kerajaan yaitu saksi-saksi Yehova menerapkan istilah ini ke tempat pertemuan manapun yang digunakan untuk pertemuan formal ibadat mereka.